Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan naos kitab Uqudul Hijab. Pada video kali ini yang ingin dibahas adalah seputar hak-hak istri terhadap suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, yang artinya dan pergaulilah mereka di sini yang dimaksud adalah istri-istrimu dengan baik. Dan pergaulilah mereka secara patut, artinya adalah ya secara baik-baik, biar dalam itu perkataan maupun dalam memberi nafkah lahir ataupun batin. Yang dimaksud adalah pergaulan secara adil, baik dalam pembagian giliran, yaitu kalau suaminya yang berpoligami, pemberian belanja, memberikan nafkah, dan berperangai yang baik dalam ucapan dan juga dalam tindakan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'rufi walirrijali alaihinna darajah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan para wanita mempunyai dari suaminya itu hak-hak yang seimbang dengan hak-hak para suami yang dibebankan kepada mereka secara ma'ruf menurut syariat, baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang akan mencelakakan istri dan lain sebagainya. Akan tetapi, seorang suami juga mempunyai satu tingkatan kelebihan tentang hak. Misalnya, tentang keharusannya ditaati disebabkan mas kawin dan juga belanja yang mereka keluarkan atau nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istri. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa di saat beliau menunaikan haji wada, beliau bersabda, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajatil wada'i ba'da an hamidallaha wa asna alaihi wa wada ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awani indakum laisa tamlikuna minhunna syai'a ghairu dzalika illa anna ya'tina bi fahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna darban ghairu mubarrahin fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila ala innalakum ala nisaikum haqqo wali nisaikum alaikum haqqo fahakukum alaihinna fala yutina firasyakum mantakrohuna wala ya'danna fi buyutikum liman takrohun ala wa haqqohunna alaikum antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyanjungnya serta memberi petuah pada kaum muslimin yang hadir, beliau kemudian melanjutkan sabdanya, ingatlah, berikanlah wasiat kepada para wanita secara baik, karena mereka hanyalah sebagai tawanan di hadapanmu. Sesungguhnya kalian tidak memiliki apapun dari mereka kecuali kebaikan.
kecuali jika mereka di sini adalah maksudnya adalah para wanita, istri, datang dengan membawa perbuatan buruk yang jelas. Kalau wanita melakukan perbuatan yang tercela, maka berpisahlah sebatas tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan. Kalau istrimu itu mentaatimu, maka kamu jangan mencari alasan lain untuk mengusiknya. Ingatlah, sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istri dirimu. Di antara hak kalian atas istri-istrimu adalah melarang istrimu menggelar tikarmu terhadap orang yang tidak kamu sukai, dan juga tidak mengizinkan istri-istrimu memasukkan orang yang tidak kamu sukai. Jadi tidak boleh memasukkan orang lain tanpa ada izin dari seorang suami. Ingatlah bahwa di antara hak-hak istrimu adalah memberi pakaian yang baik, dan juga memberikan makan nafkah lahir batin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul mar'ati ala zauji ayut imaha idza ta'ima wa yaksuha idza tasa wala yadribal wajha wala yuqabbih wala yahjur illa fil mabit. Yang artinya, hak istri atas suami adalah memberi makan kepadanya. Jika seorang suami makan, kemudian memberi pakaian kepadanya apabila suami juga berpakaian. Dan jangan menampar wajah, jangan menjelek-jelekan, dan jangan membiarkan atau memisahkan kecuali dalam hal tempat tidur. Rasulullah SAW juga bersabda, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qala minal mahri aw kasura laisa fi nafsihi ayyu adiya ilaiha haqqaha khad'aha famata wa lam yuaddi ilaiha haqqaha laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zani. Yang artinya, siapapun orang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan mas kawin yang hanya sedikit ataupun banyak, tetapi dirinya itu berniat untuk tidak memenuhi hak-haknya kepada istri, yaitu berniat untuk menipunya. Lalu kemudian laki-laki itu mati hingga belum pernah memenuhi hak-hak untuk istrinya. Maka di hari kiamat kelak ia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyandang predikat sebagai pezina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu Rasulullah kemudian bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Yang artinya, sesungguhnya di antara kesempurnaan keimanan orang mukmin adalah mereka yang lebih bersikap kasih sayang atau berlaku lemah lembut terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk keharmonisan rumah tangga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.